Nah, jadi dari Kintamani ini aku menuju ke pusat kota Denpasar, Bali. Ya, makan waktu kurang lebih 2 jam lebih ya. Dan akhirnya sampai di makam keramat Raden Ayu Siti Khadijah. Oke, sekarang udah sampai di makam. Aduh, udah belok lagi. Oke, sekarang udah sampai di makam Keramat Agung Pemacutan, yaitu makam Raden Ayu Pemacutan alias Hajah Raden Ayu Siti Khadijah ya. Cuma aku mau cek dulu ini buka atau enggak ya. Alhamdulillah katanya buka, cuma sekarang lagi nunggu yang jaga lagi keluar, jadi kita tunggu. Udah datang, lagi dibukain. Nah, di situ ada biaya masuknya, cuma sorry ya aku tuh lupa, tapi kalau nggak salah tuh sekitar 30 ribuan gitu. Dan katanya kalau misalkan lagi rame itu tuh bisa sampai 3 sampai 4 bus itu rombongan datang ke sini. Gusti Ayu Maderai atau Raden Ayu Siti Khadijah adalah putri Raja Bali yang memeluk Islam. Sang putri terkenal cantik dan disayang hingga menjadi kembang kerajaan. Namun sayangnya musibah datang, sang putri mengidap penyakit kuning. Sampai-sampai Raja Pemecutan berusaha untuk menyembuhkan sang anak kesayangan, namun tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Sehingga Raja Pemecutan membuat sebuah sayembara yang bisa menyembuhkan penyakit sang putri. Nah, siapapun yang bisa membantu menyembuhkan penyakit sang putri akan diangkat jadi anak raja, dan jika laki-laki akan dikawinkan dengan Raden Ayu Pemecutan. Kabar tentang sayembara ini terdengar oleh seorang ulama di Yogyakarta yang mempunyai seorang anak didik yang jadi raja di Madura, yaitu Cakraningrat IV. Akhirnya Raja Madura ini berangkat ke Bali dan alhamdulillahnya Cakraningrat IV dapat menyembuhkan Raden Ayu Pemecutan. Setelah sang putri sembuh, lalu Raden Ayu Pemecutan dan Cakraningrat IV dikawinkan. Tentunya dalam perkawinan muslim keduanya harus beragama Islam. Jadi Raden Ayu Pemecutan pun jadi mu'alaf dan bergelar Raden Ayu Siti Khadijah. Sang putri lalu diboyong ke Madura oleh Cakraningrat IV. Setelah tinggal di Madura untuk beberapa waktu, suatu ketika Raden Ayu pulang ke Bali beserta 40 orang pengiring dan pengawal. Cakraningrat IV memberikan bekal berupa guci, keris, dan sebuah pusaka berbentuk tusuk konde yang diselipkan di rambut sang putri. Sesampainya di kerajaan Pemecutan, Siti Khadijah disambut dengan riang gembira. Namun, kala itu tidak ada yang mengetahui bahwa sang putri telah memeluk agama Islam. Suatu hari ketika ada suatu upacara di pemerajaan atau tempat suci keluarga, Raden Ayu Pemecutan berkunjung ke puri tempat kelahirannya. Dan pada suatu hari saat menjelang petang, Raden Ayu Pemecutan alias Raden Ayu Siti Khadijah menjalankan ibadah sholat maghrib di Merajaan Puri dengan menggunakan mukena atau kerudung. Ketika itu, salah seorang patih di Puri melihat hal tersebut. Para patih dan pengawal kerajaan tidak menyadari bahwa putri telah memeluk agama Islam dan sedang melakukan ibadah sholat. Menurut kepercayaan di Bali, bila seseorang mengenakan pakaian atau jubah serba putih, itu adalah pertanda sedang melepas atau melakukan ritual ilmu hitam. Akibat ketidaktahuan pengawal istana tersebut, pengawal dan patih kerajaan menjadi geram dan melaporkan hal tersebut kepada raja. Mendengar laporan patih tersebut, sang raja menjadi murka dan memerintahkan patih untuk membunuh Raden Ayu Siti Khadijah. Kemudian Raden Ayu Siti Khadijah dibawa ke kuburan areal pemakaman yang luasnya 9 hektar. Karena ini adalah perintah raja, maka laksanakanlah. Dan perlu kau ketahui bahwa aku ketika itu sedang sholat atau sembahyang menurut kepercayaan Islam. Tidak ada maksud jahat apalagi ngeleak. Demikian kata Siti Khadijah. Raden Ayu berpesan kepada sang patih, jangan aku dibunuh dengan menggunakan senjata tajam, karena senjata tajam tak akan membunuhku. Bunuhlah aku dengan menggunakan tusuk konde yang diikat dengan daun sirih, serta dililitkan dengan benang 3 warna, merah, putih, dan hitam. Tusukkan ke dadaku. Apabila aku sudah mati, maka dari badanku akan keluar asap. Apabila asap tersebut berbau busuk, maka tanamlah aku. Tetapi apabila mengeluarkan bau yang harum, maka buatkanlah aku tempat suci yang disebut keramat. Setelah meninggalnya Raden Ayu, bahwa memang betul dari badannya ternyata keluar asap, tapi dengan bau yang sangat harum. Peristiwa ini sangat mengejutkan para patih dan pengawal. Sang raja pun sangat menyesal dengan keputusan beliau. Akhirnya, sesuai dengan pesan sang putri, tempat itu sekarang dijadikan tempat keramat.
Saat itu, begitu jasad Raden Ayu Siti Khadijah dikebumikan, tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm di tengah makam beliau. Dicabuti sampai 3 kali, pohon itu tumbuh kembali. Hingga kini pohon tersebut terus menjulang tinggi dan diberi nama pohon rambut atau taru rambut. Itulah kisah dari Raden Ayu Siti Khadijah, putri Bali yang menjadi mu'alaf. Teman-teman muslim kalau lagi ke Bali, boleh ya mampir ke sini.